pendidikan yang banyak berkecimpung dengan sekolah dan juga dengan pengembangan guru-guru, terutama guru-guru Kristen. Ya, beliau adalah Pak Takim Andriono, Doctor of Philosophy. Ya, beliau lulus S1 dari Universitas Kristen Petra, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya ke University of Canterbury di New Zealand. Nah, saat ini beliau adalah seorang penasehat di dalam Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur. Wah, luar biasa. Dan juga beliau adalah Ketua Yayasan Terampil Indonesia, yaitu sebuah lembaga pelatihan guru-guru, gitu ya, terutama guru-guru Kristen. Dan kemudian juga penanggung jawab School Leadership Development Program atau SLDP, dan juga seorang co-founder dari Parents Academy. Wow, luar biasa sekali jejak pendidikan dan kinerja beliau yang sampai saat ini banyak memberikan pengaruhnya pada pendidikan di Jawa Timur dan Surabaya terutama. Ya, saya sapa dulu. Selamat siang Pak Takim. Selamat siang Pak Hendra. Oh iya Pak Takim, tadi kita barusan melihat sebuah Pak, video pendek gitu ya Pak ya, yang cukup menarik Pak Takim ya. Tadi di sana ada seorang anak gitu Pak Takim ya, yang menangis-nangis gitu karena merasa tidak selesai-selesai, tidak usai-usai ini jam belajarnya ya, malah berbeda dari sekolah sebelumnya gitu ya. Ini kok nggak selesai-selesai, dia malah merasa waktu mainku ini berkurang gitu ya. Dan kemudian juga tadi kita mendengar dari Mas Menteri Nadiem ya, tentang bagaimana resiko-resiko yang sedang terjadi akibat dari pandemi ini, perubahan-perubahan terutama dikatakan sebuah perubahan kurikulum yang mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu Pak ya, dan kemudian juga cara belajar mungkin harus diubah oleh anak-anak dan orang tua harus mengerti paham hal-hal tersebut. Dan kuncinya, kata-kata terakhir tadi kita dengar adalah bukan lagi di anak, bukan lagi di guru, tapi di orang tua. Nah Pak Takim, hari ini sudah hadir banyak orang tua Pak Takim, orang tua yang mungkin banyak kebingungan juga Pak Takim ya. Dan seperti saya sendiri juga orang tua yang juga bingung ini dengan perubahan yang terjadi ini Pak Takim. Mungkin yang paling ingin kami tanyakan pada kesempatan kali ini Pak Takim, ada hal yang menjadi pertanyaan inti yang kami ingin sampaikan Pak Takim. Jadi kalau kita melihat dari perubahan-perubahan Pak Takim, kita lihat judulnya aja tadi sudah dinamika pendidikan masa kini gitu ya Pak. Namanya dinamika berarti ada perubahan-perubahan yang tidak pernah statis gitu mungkin ya Pak. Jadi ada terus perubahan-perubahan, di zaman dulu berubah, sekarang berubah dan seperti itu. Nah, itu ini rasanya berbedanya sangat berbeda begitu ya Pak Takim. Mungkin tidak pernah kebayang apa yang sedang dialami saat ini. Nah, kira-kira Pak Takim, pertanyaan utamanya adalah gini Pak Takim. Menurut Pak Takim sendiri, apa sih yang paling penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita ini dalam menghadapi tantangan 21 ini ya, katanya tahun 21 ini begitu banyak perubahan dan mereka harus ditantang dengan sesuatu yang berbeda sama sekali. Nah, juga karena di sini sudah banyak orang tua yang hadir, bagaimana sih Pak Takim, menurut Pak Takim, peran orang tua dan juga mungkin sekolah ya Pak Takim ya, dalam membantu anak-anak kami ini agar juga siap untuk menghadapi tantangan abad ke-21 ini Pak Takim. Baik Pak Hendra, saya minta izin untuk menyapa semua yang hadir di sini, orang tua yang hebat, para pendidik yang luar biasa. Saya sungguh bersyukur kalau siang hari ini kita boleh mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang begitu ya. Nah, izinkan saya untuk share beberapa pemikiran ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Setelah itu nanti kita bisa berdiskusi ya. Siap. Oke Pak. Baik. Nah, para orang tua yang hebat, apa sih peran ortu untuk masa depan anak dalam parenting talk kali ini yang bertajuk dinamika pendidikan masa kini? Nah, mari kita perhatikan slide berikut ini. Nah, ini adalah reaksi yang umum setiap orang ketika ada perubahan.
Nah, sebetulnya perubahan itu sudah mulai terdorong-dorong terjadi, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi dipicu oleh yang satu ini, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, ini yang mempercepat semuanya. Jadi perubahan itu terjadi secara disruptif, gitu ya. Tiba-tiba dipaksa berubah. Ketika ada perubahan yang memaksa, itulah yang dialami oleh Abin dan mungkin juga orang tuanya dan banyak orang tua lain termasuk kita dan para pendidik. Itu yang reaksi pertama adalah shock. Ya, kita semua terperanjat, terkejut, harus belajar dari rumah. Saya tiba-tiba harus jadi guru, begitu banyak pertanyaan orang tua. Sekolah harus sementara ditutup, ini mudah-mudahan sudah mulai dibuka kembali ya, pelan-pelan, tapi penuh kehati-hatian. Lalu biasanya diikuti oleh denial. Setelah shock, lalu ada penyangkalan. This can be happening to me. Itu wajar, gitu ya. Oh, kok saya begini ini kok. Wah, tapi kali ini seluruh dunia, ya, tidak ada yang luput sebetulnya. Nah, setelah penyangkalan itu biasanya masuk dalam fase frustrasi. Itu yang dialami oleh teman kita yang di video tadi. This is so unfair, ya, padahal ya yang lain juga begitu, tapi ini kayaknya dirinya diperlakukan tidak adil. Nah, di tengah frustrasi itu kalau tidak segera diatasi, biasanya masuk dalam fase berikutnya yang namanya hopeless, ya, depresi. I can't do this, sudah give up gitu ya tadi ya, minta istirahat gitu ya. Nah, sekarang kita harus saling membantu supaya ada hal-hal baru yang mau kita kenalkan untuk melakukan yang namanya penyesuaian atau adjustment, ya. Itu yang membutuhkan exploration atau eksplorasi. Setiap kita, pendidik juga harus begitu, orang tua harus begitu, anak-anak pun harus begitu. Sampai kita muncul kata-kata maybe this is the way. Ya, saya mau coba ini. Kalau tidak ya we are going to stay in the depressive state gitu kan. Tapi kalau kita mau mencoba, maka bisa maju ke acceptance. Well, might not be so bad. Jadi ada hal yang setelah kita coba, oke sih rasanya gitu ya. Sama seperti begini, kalau kita bekerja di kantor atau mengantar anak, kalau rumahnya jauh gitu ya, hari-hari pertama itu kan terasa, aduh jauhnya gitu kan. Tapi setelah beberapa minggu, bulan pertama, bulan kedua lewat, rasanya ya oke sih. Nah itulah acceptance ya, kita bisa menerima, might not be so bad. Dan kalau ini terpelihara dengan baik, maka akan terjadi fase yang paling baik, yaitu komitmen. Oke, I got this gitu ya. Dan kita mengalami perubahan baru. Dengan cara-cara baru, inilah yang disebut beradaptasi. Nah, orang yang berhasil, sukses, survive, itu bukan karena smart, ya, bukan karena hebat, tapi karena bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu yang membuat kita bisa bertahan hidup. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Jadi perubahan ini sebetulnya satu slide sebelumnya, Mas. Ya, sebetulnya bukan hanya COVID. Revolusi Industri 4.0 itu sudah mulai dihembuskan, sudah mulai terjadi, sebetulnya sudah terjadi, hanya dinamai itu tahun 2013 begitu ya. 2011 lah di Jerman
lalu kita sudah mulai kenal 2013 dan seterusnya, mulai populer 2016, tapi toh tidak terlalu memaksa orang untuk berubah. Ya mungkin manufaktur, dunia industri sudah mulai merasakan gitu ya, tapi tidak merata sih. Ya, baru COVID itu yang memaksa kita. Tapi ini sebetulnya terjadi dan ini yang akan jangka panjang. Dan satu lagi, kalau di masyarakat Jepang itu mengenal masyarakat 5.0, the smart society. Ya, mungkin itu yang lebih humanis begitu ya. Tapi sekarang juga sudah mulai muncul revolusi industri 5.0 gitu kan. Nah, ini sama. Kalau ini terjadi, kita juga harus menyesuaikan, dan cycle ini juga bisa terjadi, shock, denial, frustration, dan seterusnya gitu ya. Are we going to stay in the area of depression ini, atau kita move on? Kata anak-anak muda, jangan sampai galon loh ya, gagal move on gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Kita akan lihat bahwa kenyataannya di tahun 2020 ini take off sebetulnya, bersamaan dengan COVID-19 ya. Nah, apa yang terjadi dengan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang di dunia kerja mengalami keharusan untuk melakukan rescaling atau upscaling. Jadi dia bisa totally belajar keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Tidak ada yang bisa diam saja, karena perkembangan teknologi terjadi luar biasa. Ya, dan itu terjadi di seputar kita, dan termasuk anak-anak sekarang mengalami dengan COVID-19 dan orang tua yang harus mendampingi anak belajar di rumah gitu kan. Oke, tapi di masa depan, nah ini anak-anak ini akan terus mengalami seperti ini. Untuk itulah dinamika belajar ini ya, kebiasaan belajar harus disesuaikan. Tidak mungkin pakai cara yang lama. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ada sebuah artikel dari McKinsey, ini lembaga yang melakukan riset tentang dunia kerja di masa depan. Ya, dia memberi judul mendefinisikan keterampilan-keterampilan dari warga negara ini ya, warga dunia ini yang di masa depan itu seperti apa sih? Mari kita lihat. Nah, saya mau tunjukkan beberapa yang penting aja ya. Memang dia bagi dalam 4, yaitu kognitif, interpersonal, nanti kita lihat juga self leadership, dan ya, tapi ini kognitif aja. Yang saya beri tanda panah kuning itu ya. Mari kita perhatikan. Ditulis di situ salah satu dari 56 skills yang diramalkan akan sangat dibutuhkan di masa depan adalah translating knowledge to different context. Jadi artinya kita itu kalau diajari sesuatu bisa nggak diterapkan dalam konteks yang berbeda, at ease gitu ya. Itu jelas hafalan nggak mungkin. Otak manusia itu diciptakan sebetulnya untuk melakukan ini. Ya, bisa mentranslate knowledge yang kita terima dalam konteks yang berbeda. Dan untuk itu harus dilatih sejak dini. Dan satu lagi adalah ability to learn. Kenapa? Karena faktor produksi yang paling penting bukan mesin, modal, begitu ya. Tetapi di masa yang akan datang itu adalah knowledge. Dan knowledge itu cepat sekali obsolete, usang, menjadi usang. Jadi harus terus dikembangkan, harus terus berubah. Ya kalau kita tidak terbiasa rasanya capek ya ngikuti ya. Tapi inilah masa depan. Kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadikan ini sebuah kebiasaan baru. Kemampuan belajar itu yang harus
kembangkan dari sekarang. Tidak dibimbing terus, tapi mandiri dalam belajar. Ya, dalam slide berikutnya saya juga beri satu tanda, tentang self leadership, yaitu self development. Jadi setiap orang, khususnya anak-anak kita di masa depan, itu harus bisa mengembangkan dirinya secara mandiri. Ya, selain tentu pengetahuan digital, keterampilan digital ini sudah pasti begitu. Jadi inilah 56 skills, tapi saya hanya highlight beberapa yang terkait dengan belajar atau dunia belajar yang sangat fundamental, ya. Oke, slide berikutnya please. Nah, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu orang tua hebat. Kita itu ada di, ya sudah mulai masuk ini ya, revolusi industri 4.0. Apa sih sebetulnya? Kita ini sekarang hidup di era pengetahuan. Kalau kita melakukan pekerjaan rutin, prosedural, maka pekerjaan kita itu bisa dengan mudah diambil alih oleh robot atau artificial intelligence, seperti gambar di kiri bawah itu ya. AI itu mengusir workers. Banyak job yang hilang karena digantikan perannya oleh computers, oleh artificial intelligence, oleh robot. Tapi jangan khawatir, muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan manusia justru. Tapi manusia yang tadi, yang bisa mentranslate, bisa menerjemahkan pengetahuan yang dia terima dan diterapkan pada konteks yang berbeda. Itu butuh critical thinking, berpikir kritis, dan berpikir kreatif, inovatif. Nah, bagaimana seharusnya kita belajar? Ini yang kita lihat ya. Jadi secara cepat saya ingin katakan, kita sudah melewati era agriculture gitu ya, agrikultur, di mana land itu dibutuhkan banyak lahan, tenaga. Dulu kan ceritanya banyak anak, banyak rezeki ya. Zaman itu benar. Kita butuh tenaga manusia untuk mengerjakan sawah ladang begitu ya. Lalu masuk ke revolusi industri. Ya, itu yang disebut dengan 2.0 khususnya ya, karena listrik ditemukan, terjadilah produksi massal, banyak pabrik-pabrik. Nah, itu masuk era industri, di mana capital, modal itu menjadi penting, lahan tidak terlalu banyak diperlukan, labor ya masih, tapi harus mulai skilled labor ya. Maka ada sekolah itu. Nah, sekolah itu zaman kita dulu mungkin sebagian parents ya mengalami atau grandparents mengalami bangku yang gede-gede yang nggak bisa diubah itu kan model-model factory based schooling gitu ya, sekolah yang model pabrik ya, karena zamannya itu, dan ya dididik supaya jadi factory workers. Ya, sekarang bagaimana? Kita masuk ke era pengetahuan. Perusahaan yang tidak punya modal dalam bentuk fisik ya, tidak punya mobil untuk taksi, tidak punya sepeda motor untuk mentransport orang, tapi punya aplikasi, itu kan karya nalar manusia gitu kan. Lalu dia bisa besar sekali. Seolah-olah seperti punya perusahaan taksi yang sangat gede dan sebagainya ya. Jadi punya restoran banyak padahal dia cuma aplikasi. Nah, itulah era pengetahuan. Nah, kita selalu mengalami ya, zaman dulu ATM, belum ada ATM, masih ngantri di depan counter di bank, lalu ada ATM ya sempat ribut orang, wah apa ini begini kan. Lalu itu misalnya di tol, dulu kita bayar pakai duit tuh ya, sekarang sudah pakai kartu, nah, mungkin sebentar lagi sudah berubah lagi ya. Ya waktu itu kan ya ada shock, denial seperti yang saya gambarkan tadi cycle-nya ya. Tapi toh terjadi. Nah, itu juga dengan belajar. Mari kita lihat slide berikutnya.
Nah, oleh karena itu pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, menteri kita yang dipanggil Mas Nadiem ini memperkenalkan konsep yang namanya Merdeka Belajar. Nah, ini perubahannya banyak. Ujian nasional yang tadinya sangat heavy, ya, berfokus pada hafalan sebetulnya itu sudah digantikan dengan sesuatu yang lain. Ya, asesmen nasional itu bukan dalam rangka untuk menilai siswanya, tapi lebih pada memetakan kualitas pendidikan di negara ini. Nah, tapi memang ada asesmen sekolah yang dilakukan oleh guru dan sekolah gitu ya. Itu pun disarankan banyak yang bersifat formatif, artinya punya kesempatan anak itu untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidak semua ulangan itu nanti akan masuk rapor gitu ya. Itu sudah keluar standarnya 2021. Apa sih Merdeka Belajar? Itu Mas Menteri menjelaskan secara singkat, sekolah, guru, dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Jadi peran pembelajar menjadi sangat besar. Itu yang sering disebut student centered gitu ya. Saya lebih mengatakan ya fokusnya atau orientasinya lebih pada anak-anak gitu ya, pada si pembelajar. Oke, baik, slide berikutnya kita akan lihat ini yang terjadi. Para orang tua hebat, para pendidik luar biasa. Biasanya kita itu memperlakukan anak-anak seperti yang sebelah kiri. Harus taat secara harafiah, dalam arti memenuhi semua kewajiban. Biasanya anak-anak itu datang ke sekolah, itu tadi yang dikatakan terstruktur begitu ya. Begitu terstrukturnya sampai seperti pabrik sebetulnya. Semua itu diatur one size fits all, satu ukuran. Maka yang terjadi anak yang gaya belajarnya beda dari average ya, dari rata-rata itu menderita begitu. Karena ada anak yang gifted, ada anak yang agak sedikit tertinggal dalam mapel tertentu tapi smart di mata pelajaran lain. Nah, itu biasa sebetulnya. Tapi karena semua ini diatur sama, jadi anak itu juga sebetulnya ya menderita seperti ini. Itu yang dikatakan sebagai compliance gitu ya. Nah, Merdeka Belajar ingin mengubah dari arah ke kiri ke kanan. Bagaimana caranya? Itu tadi yang dikatakan Mas Nadiem itu ya. Ada perubahan dinamika ini, di mana kurikulumnya juga disesuaikan begitu. Proses-proses pembelajaran bertepatan dengan ada COVID-19. Tapi ada satu kata yang tadi menarik ya. Semua itu walaupun nanti sudah bisa dikendalikan pun tatap muka terjadi, tetap hybrid gitu kan dikatakan. Apa sih hybrid? Artinya belajar itu perpaduan antara belajar sendiri, mandiri dengan belajar bersama dengan guru dan teman-teman. Itu yang sebetulnya ini konsep yang mestinya sudah berlaku lama, tapi karena kebiasaan kita itu hanya belajar kalau ada gurunya. Sedangkan belajar sendiri itu kurang ditekankan. Nah, sekarang mau ditekankan supaya apa? Ingat tadi 56 skills masa depan itu antara lain adalah ability to learn. Kenapa? Pengetahuan gampang obsolete, cepat usang. Memangnya mau balik sekolah lagi? Ya mesti belajar sendiri kan. Nah, kalau tidak punya kebiasaan, tidak punya skill, keterampilan untuk belajar sendiri, ini problem. Jadi dia tidak bisa karirnya berjalan dengan luar biasa karena nggak bisa belajar, simply that. Ya, secara sederhana begitu. Oleh karena itulah sekolah akan membantu dan tentu butuh kerjasama dengan orang tua supaya anak itu bisa engage, ya tertarik, terlibat.
Nah, si Abin itu saya ingin tanya sebetulnya, kalau misalnya disuruh main game komputer begitu, kira-kira dia ngomel istirahat gitu ya, apa begitu? Kenapa? Ya karena kalau main komputer game mungkin asik banget gitu ya. Nah, belajar harus dirubah. Saya tidak mengatakan persis sama, tapi harus dibuat menarik sampai dia engage, terlibat, mau berpartisipasi. Nah, ini yang dirubah dari pasif menjadi aktif. Lalu dibekali dengan kemampuan belajar sendiri, empowered, akhirnya bisa jadi independent student begitu. Ya, ini yang paling pokok, yang penting. Ya, orang tua perlu membantu supaya anak-anak juga terjadi seperti ini. Jangan biarkan guru-guru berjuang sendiri begitu. Ya, oke, next please. Ya, jadi ini slide saya menggambarkan di sebelah kiri itu yang biasa terjadi. Jadi guru di depan kelas lalu ngajar begitu ya. Saya menghargai sebetulnya Cita Hati, setahu saya sudah tidak demikian gitu kan. Sementara banyak sekolah-sekolah reguler lain yang mungkin masih memerlukan adjustment sebetulnya Cita Hati sudah lama seperti itu kan. Nah, itu harus ditingkatkan terus. Kenapa? Yang kiri ini obsolete, sudah usang cara begini. Ini membuat anak itu jenuh ya, apalagi kalau semua jam 4-5 jam itu yang biasa tatap muka, itu kan tatap muka ada istirahatnya, ada bergurunya dan sebagainya, ketemu teman-teman, bermain, lalu semua diubah di layar kaca gitu kan, di monitor, di depan monitor, lalu nggak habis-habis gitu. Kita alami juga kan, kayaknya di era pandemi ini memang bisa bekerja dari rumah, tapi kayaknya jam 10 malam bos masih telepon ya, bos masih ngirim WhatsApp message dan sebagainya, masih ngajak Zoom misalnya gitu. Nah, harus berpindah ke kanan. Kenapa? Sumber belajar itu banyak sekali sekarang, bukan guru satu-satunya, dan anak tahu, hanya mungkin kurang sadar dan kurang diberdayakan gitu ya. Jadi anak-anak bisa explore, ini harus dilatih, didorong, mereka keingintahuannya dipuaskan. Guru ada di samping, guru berperan sebagai fasilitator, sebagai pendamping ya, sebagai coach, sebagai orang yang membantu membuatkan peta perjalanan belajar. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pasti ada perubahan besar. Nah, kita akan diskusi ya. Berikutnya ya, saya kira kita akan diskusi ya, sayangnya belum bisa langsung tatap muka gitu ya. Ya, di dalam bayangan kita bisa ngobrol seperti ini. Begitu Mr. Hendra, saya serahkan kembali. Thank you. Oke, terima kasih Pak Takim. Wow, luar biasa sekali pemaparannya Pak Takim hari ini. Kami tadi mendengar bahwa ya mungkin sedang terjadi masa frustrasi dan menuju depresi nih ya Pak ya, orang tua tadi ya Pak, tapi harus bangkit gitu Pak ya, sehingga bisa menjadi komitmen gitu tadi Pak ya. Kami kemudian tadi saya menggarisbawahi harus ada reskilling dan upskilling dari kita semua ya Pak ya, baik dari muridnya, orang tuanya, juga guru terutama juga pasti harus, karena semua harus berubah Pak ya. Dan kemudian tadi ada beberapa hal dari 56 itu tadi, ada beberapa hal yang ditekankan sama Pak Takim, adalah ada translating knowledge to a different context, di mana itu tadi anak-anak harus bisa melihat apa yang datang kepada dia, tantangan yang dihadapinya, dan harus bisa mengubahnya ke dalam konteks-konteks yang berbeda begitu Pak ya. Kemudian ada ability to learn, yaitu karena itu tadi knowledge itu sudah dengan mudahnya usang begitu ya, dalam 2 tahun sudah tidak terpakai lagi karena begitu cepatnya perubahan gitu ya. Dan terutama anak juga harus mengembangkan self development ya, pengembangan diri secara mandiri, dan itu yang akan dilakukan melalui Merdeka Belajar ini ya Pak ya, mengubah anak yang pasif dalam belajar menjadi anak yang lebih aktif
memiliki sendiri pembelajarannya, bahkan empowered dari guru dan sekolah menjadi anak-anak yang independen dalam belajar. Wow, luar biasa sekali Pak Takim pemaparannya. Bapak Ibu yang hebat, tadi Pak Hakim sudah menyampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan, boleh mengirimkannya di kolom chat, agar nanti bisa kita bertanya secara langsung kepada Pak Takim. Tapi untuk kali ini Pak Takim, saya mau menyapa seorang narasumber lainnya Pak Takim. Ya, jadi ya nanti kita akan tanya jawab di akhir ya Pak Takim ya, supaya kita bisa mendengarkan pemaparannya ya. Tadi Pak Takim bilang ada orang tua yang sampai bisa depresi gitu, frustrasi gitu ya Pak Takim. Tapi saat ini saya ingin menyapa seorang ibu Pak Takim, ya ibu namanya adalah Ibu Seriati. Ibu Seriati ini juga adalah orang tua ya dari sama seperti kita ya, Ibu Seriati Hasugian. Berarti ya, selamat siang Bu Seriati ya, Bu Seriati Hasugian. Berarti si Hotang ini Bu ya. Ya. Bu Ibu ini berprofesi sebagai dosen. Ya, dosen di Politeknik Pelayaran Surabaya, Gunung Anyar Bu ya. Benar ya? Pak Hendra. Ya, dekat rumah saya itu Bu. Ya. Baik Pak, tetangga kita ya Bu ya. Ya, begitu juga suami dari Ibu Seriati ini, Pak Eka juga berprofesi sebagai dosen. Wow, luar biasa. Ya, di Teknik Transportasi Laut ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wah, luar biasa. Namun yang hebatnya Bapak Ibu, ya walaupun mereka dikaruniai 2 anak putri ya, yaitu Karissa dan Prisha. Benar ya Bu ya? Begitu Karissa dan Prisha ya. Yang hebatnya dan luar biasanya adalah walaupun kedua orang tua ini, bapak dan ibu ini sangat sibuk dengan rutinitas pekerjaannya, namun kedua putrinya tetap bisa berprestasi di sekolah. Nah ya, bahkan menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, kami mau belajar nih Bu Seriati dari ibu gitu ya, karena banyak tadi seperti kata Pak Takim tadi, orang tua ini sudah menuju frustrasi dan depresi. Ya, bagaimana? Jadi pertanyaan pertama mungkin kepada Bu Seriati, mungkin bisa menceritakan dahulu Bu ya, bagaimana sih kiat-kiat ibu mendampingi putri-putri ibu dalam melakukan pembelajaran, terutama yang online ini. Kami merasa kesulitan ini Bu ya. Silakan Bu Seriati. Terima kasih Pak Hendra, mohon izin suara saya terdengar nggih? Siap, terdengar. Ya. Shalom, yang terhormat Bapak Takim selaku narasumber utama, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua di Cikahati. Tentu saja yang paling berbahagia Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak kita yang bersekolah di Cikahati. Mohon izin saya mewakili, sebenarnya bukan belajar, mungkin sharing ya Pak Hendra ya. Karena saya juga masih belajar sebagai orang tua secara terus-menerus. Namun saya mencoba sharing nih, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hendra terkait kiat-kiat kami sebagai orang tua, khususnya mungkin saya sebagai seorang ibu dalam mendampingi anak kami, kuda putri kami dalam pembelajaran online. Mungkin kalau awal-awal ya Pak, waktu pandemi anak-anak langsung pembelajaran online, itu kan Karissa kelas 3, kalau saya ingat saya tema 3, masuk tema 3 apa tema 4 gitu, saya lupa, tapi sudah masuk di Maret tema 4 sepertinya. Nah kalau tadi bahasanya Pak Takim itu shock ya Pak, kalau saya bilangnya jungkir balik Pak. Mungkin sama seperti orang tua lainnya merasakan hal yang panik seperti saya, karena hal baru, walaupun mungkin saya tadi pendidik juga, sebagai pendidik juga kita mungkin sama guru bingung nih memulainya dari mana, belum dari medianya, alatnya gitu, yang mungkin belum tentu ada saat itu, laptop atau mungkin iPad belum ada saat itu. Saya ingat sekali saya sangat cemas karena ayahnya Karissa juga bekerja, saya juga bekerja, dan selain menjadi seorang pendidik atau dosen, saya juga memiliki tanggung jawab administrasi. Jadi tidak mudah, walaupun mahasiswa kami mungkin learn from home, namun kami tetap harus WFH gitu. Saya harus tetap ke kampus karena saya kebetulan di bagian penjaminan mutu, jadi tetap harus on kampus. Nah ini awal-awal sangat membingungkan memang Pak Hendra. Saya ingat ketika Oktober 2020 itu saya sempat meminta tolong sepupu saya yang kebetulan baru lulus dari sarjana namun belum dapat pekerjaan, minta tolong mendampingi anak-anak, khususnya saat itu Prisha karena masih TK. Kita bisa bayangkan anak TK belum mengenal Zoom dan lain-lain. Namun ketika Natal
adik saya ini minta pulang ke Medan gitu nggih, dan tidak kembali, dan puji Tuhan mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, saya merasakan jungkir balik lagi nih. Wah, ini anak-anak seperti apa, khususnya adiknya saat itu. Tapi sangat bersyukur pada Tuhan, saat itu Karissa sudah kelas 4 dan dia jauh lebih mandiri dan dia bisa adaptif kalau menurut kami, bisa menyesuaikan diri dengan pembelajaran sistem online ini, dan dia menyebutkan dia bisa menikmati secara perlahan-lahan. Mungkin waktu kelas 3 masih kaget, namun kelas 4 sudah bisa. Walaupun beberapa kali sudah mengatakan rindu ya Pak kepada teman-teman, merindukan lari-lari di backyard gitu ya. Bahkan 1 bulan terakhir ini dia sudah mimpi 2 kali nih Pak Hendra dan ibu-ibu. Katanya pertama mimpi di sekolah, yang kedua mimpi field trip sama temennya. Jadi mungkin ini juga dirasakan oleh anak-anak yang lain yang sudah sangat merindukan suasana sekolah. Namun saya sebagai ibu dan ayahnya berusaha untuk menciptakan ketika dia sudah merasa nyaman dengan pembelajaran online ini, bagaimana untuk dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kalau saya selalu keywordnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan menikmati prosesnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab Pak Hendra. Terima kasih. Ya, tapi kan Bu Seriati kan sebagai seorang orang tua yang pastinya penuh dengan tanggung jawab tadi sebagai dosen itu banyak sekali ya. Kan tapi anak juga di rumah nggak mungkin 100% Ibu tangani begitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Ibu caranya membagi waktu atau antara pekerjaan dan mendampingi putri-putri Ibu sehingga kok bisa berhasil begitu ya Bu ya. Kami ingin belajar juga dari Ibu Seriati. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, memang tadi seperti yang saya sampaikan, karena saya mayoritas harus ke kampus atau WFO dan suami juga mayoritas ke kampus. Namun salah satu solusi yang kami terapkan adalah bekerja sama Pak. Saya dan suami sangat bekerja sama dalam menciptakan suasana belajar untuk anak-anak. Kalau saya yang lembur, kita berusaha suami cepat pulang gitu di malam hari. Kalau suami yang lembur, saya berusaha cepat pulang sesuai waktu kerja saya saja. Karena memang tentu saja di malam hari Pak, kami berusaha selalu bergantian mengajak anak-anak ngobrol. Apa yang dialami hari ini, apa yang menyenangkan, apa yang tidak bisa dimengerti atau yang bikin pusing atau merasa sulit gitu ya Pak ya. Jadi mungkin seperti tadi Pak Takim bilang, anak-anak kita memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap beberapa mata pelajaran. Tidak mungkin menguasai semuanya. Nah, kalau Karissa ini kebetulan dia menyatakan kurang bisa di matematika, sehingga biasanya saya atau suami banyak mendampingi untuk mata pelajaran ini. Namun untuk mata pelajaran yang lain, misalnya kami lebih ke hanya tanya jawab gitu ya Pak ya, atau apa yang bisa ayah mami bantu di malam hari. Kalau untuk tugas-tugas, saya sering menyampaikan, kakak ketika jam pembelajaran atau ada jeda jam istirahat, kalau waktu kelas 4 kan jam istirahat antara satu mata pelajaran yang lain agak jauh ya Pak Hendra ya, mungkin kalau kelas 5 ini agak cepat. Usahakan selesaikan langsung tugasnya, sehingga di malam hari ayah mami tinggal memeriksa gitu. Jadi, atau yang sama sekali kakak tidak bisa kerjakan. Namun kalau untuk tugas-tugas video, mungkin tentu saja butuh bantuan Pak, tapi dari sisi merekam. Nah, ini biasanya kalau batas waktunya masih panjang, kami lakukan di Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya tidak bisa ya kita lakukan di malam hari. Namun proses editing dan upload semuanya sepenuhnya kami serahkan kepada Karissa. Karena saya yakin dan percaya seluruh orang tua di sini pasti sangat kagum sama anaknya gitu ya. Saya saja sebagai seorang pendidik dulunya nggak tahu Canva gitu ya Pak ya. Ternyata sekarang anak-anak saya bikin PowerPoint ya hanya pakai Microsoft PowerPoint atau PPT. Anak-anak bikin Canva, bisa screen record, bisa screen voice. Saya yakin semua orang tua sangat kagum, dan itu yang saya rasakan terhadap putri saya, bisa mandiri dalam, mungkin waktu kelas 3 masih belajar Pak Hendra untuk editing video, karena apa itu Filmora atau alat-alat lain yang kita gunakan untuk merekam. Namun setelah kelas 4 dia bisa editing sendiri. Namun kalau untuk proses rekam, kami masih membantu dengan waktu yang kami miliki di Sabtu Minggu atau di malam hari. Kalau untuk persiapan FE, biasanya dalam segala kesibukan saya, biasanya saya jujur menempel Pak Hendra jadwal FE gitu ya di cermin, sehingga karena saya pernah mengalami, saya sangat merasa bersalah ketika ada jadwal FE, saya lupa bahwa itu adalah periode FE. Saya merasa itu masih minggu depan, sehingga saya tanya, kakak kamu besok FE ya? Enggak mami, udah lewat minggu yang lalu. Waduh,
tapi kamu bisa Kak, puji Tuhan bisa Mami. Ya tapi ya kayaknya bisa gitu ya, karena Karissa biasanya seperti itu. Namun saya akan percaya, walaupun saya merasa atau suami merasa Karissa sudah mandiri, kami menanamkan melalui perbincangan ya Pak ya, pembincangan, diskusi, dan sebelum tidur biasanya kalau adiknya sudah tidur saya fokus ke Karissa, ngajak bicara Pak sama Karissa, Mami ini adalah mamimu tapi juga temanmu, jadi apa yang kamu rasakan saya selalu gali, walaupun kadang apa pertanyaannya itu tidak bisa saya jawab gitu ya. Kadang nanya, kenapa Tuhan menciptakan ular? Kenapa ular itu harus jahat terus menghasut Hawa? Apa pertanyaan-pertanyaan lain yang ilmiah atau sains yang saya tidak bisa jawab. Tapi menurut saya itu menanamkan rasa kedekatan. Walaupun saya tidak mendampingi dia setiap hari saat belajar secara 24 jam, dia merasa bahwa saya memberikan perhatian. Kunci saya sepertinya di situ Pak Hendra. Dan sebelum tidur saya bisikkan di telinganya, terima kasih ya nak sudah menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Mungkin itu dulu Pak jawaban saya. Wow, terima kasih Bu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi tadi kata kuncinya adalah bekerja sama ya Bu ya, antara suami dan istri. Jadi memberi kalau satu bisa yang menangani, kemudian bergantian begitu ya, jadi perannya sama gitu ya antara suami dan istri untuk mendampingi anak-anak. Tadi ada kata kunci perbincangan, diskusi ya, yang walaupun apapun juga itu hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya saat itu real gitu Bu ya, walaupun mungkin tidak related dengan sekolah dan sebagainya, itu mungkin untuk membangun sebuah kepercayaan juga kepada ibunya ya. Wah, dan ketika dia dipercaya mungkin dia menjadi anak yang lebih bertanggung jawab begitu ya. Mungkin itu yang kata kunci yang saya bisa terima pada melalui Ibu tadi ya. Terima kasih Bu Seriati, luar biasa sharingnya bagi kami. Ya, namun Pak Takim, saya kembali menyapa Pak Takim. Iya, Pak Takim, ini ternyata sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Tadi kita mau berdiskusi Pak Takim tentang apa yang Pak Takim sudah sampaikan juga, dan ini ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang sudah masuk ke meja redaksi nih Pak Takim. Ya, Pak Takim, apakah mau satu-satu Pak Takim ya? Satu-satu mungkin itu dijawab gitu ya Pak Takim ya. Oke, ada pertanyaan pertama ini Pak Takim. Katanya begini Pak Takim, how to apply tech in education nowadays? Ya, bagaimana mengaplikasikan teknologi yang ada dalam bidang pendidikan beserta dengan segala challenges-nya Pak Takim. Karena sekarang anak-anak itu seperti Pak Takim bilang tadi, anak-anak suka bermain game, suka melihat YouTube dan lain-lain. Nah, bagi kita yang biasanya dulu melihat bahwa belajar itu kan harus buka buku dan sebagainya, kan ini kan berbeda ini. Tetapi sebenarnya bagaimana bisa kita apply ini semua menjadi sebuah pembelajaran juga yang baik untuk anak-anak gitu Pak Takim. Menurut Pak Takim bagaimana? Ya Pak Mr. Hendra dan orang tua yang hebat semua. Sebetulnya anak-anak ini memang digital natives ya. Sejak lahir mereka sudah sangat terbiasa dengan berbagai macam gadget gitu ya. Dan tadi Bu Siriati sudah menjelaskan ya, anak-anak kelas berapa itu, kelas 3 sudah bisa editing video dan sebagainya, belum tentu yang saya juga nggak bisa. Ya, artinya itulah mereka. Saya ini cuma digital immigrant aja gitu kan. Tapi jangan sampai jadi digital alien begitu. Nah, sekarang yang penting anak-anak itu harus dibangun rasa tanggung jawabnya. Jadi itu yang disebut dengan learning ownership ya. Jadi belajar itu harus milik dirinya. Nah, kalau dia paham betul, maka kita bisa ajak bicara mereka. Karena tidak bisa sih semua mau diprotek. Memang ada sih parenting istilahnya itu portal dan sebagainya bisa. Anak-anak tidak bisa masuk ke situs-situs tertentu, oke. Ya sampai kapan sih kalau mau seperti itu? Ya mungkin kalau kelas 1 SD, kelas 2 SD mungkin masih gitu ya. Nanti kalau sudah kelas 4, kelas 5 mereka saling belajar itu bisa dibobol. Ngerti kok mereka kuncinya bisa dicari, ya bisa aja. Nah tapi ini sekarang karakter, spirituality itu kan, itu yang penting dibangun pada anak-anak. Nah karena
kalaupun nanti diberi pengertian begitu ya, diberi pengertian apa dampaknya kalau kamu jadi addicted dengan ini, itu saja sih yang penting ya. Tidak bisa kita larang, walaupun kita bisa mencegah di awal sambil melatih anak-anak, tapi in the long run, apalagi nanti kalau sudah grade 5, grade 6, masuk ke grade 7, waduh udah, memangnya orang tua jadi polisi terus, nggak mungkin, kalah sama mereka. Jadi marilah dibangun tanggung jawabnya, kemudian juga kedekatan itu ya, kalau kita sebagai orang beriman, relasi kita. Jadi ini bukan masalah agama, tetapi masalah intimate relationship with God. Itu menjadi sangat penting. Nah, ketika dia mulai rajin, tekun mencari kebenaran firman, itu kan semua ada di sana. Dia nggak akan ikut-ikutan orang lain begitu. Dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan dirinya. Saya pikir itu yang penting. Ya mungkin sekali dua kali bisa slip ya, tapi dia sadar begitu bahwa this is wrong, dan dia akan transparan ke orang tuanya. Dan ini yang penting. Orang tua harus bisa menjadi friends. Saya kira tadi Bu Siriati dan suaminya ya, itu kan meluangkan waktu dengar, jangan dimarahin terus gitu. Kalau dimarahin terus ya nggak jadi friends gitu ya. Kita harus jadikan friends. Kalau bisa friends forever gitu. Supaya apa? Supaya berani ngomong, supaya berani cerita. Ini loh, aku ngalami begini loh. Waduh, kacau pikiranku gitu kan. Nah, kalau begitu kan jangan dimarahin. Kita beri pengertian, kita beri pemahaman misalnya. Supaya anak-anak juga paham dan tidak menjadi victims ya pada predator-predator di dunia digital. Saya kira itu, Mr. Hendra. Wow, luar biasa. Jadi harus ada ownership ya Pak ya, bahwa mereka harus memiliki pembelajarannya. Nah, ada juga pertanyaan lagi nih Pak Takim yang berkaitan dengan hal itu. Nah, pola belajar seperti apa sih Pak Takim? Kan berarti kan pola belajarnya sudah berubah ya, apalagi di masa online begini ya Pak Takim ya. Seperti Pak Takim tadi sempat sampaikan bahwa tidak ada lagi waktu itu sudah forever, terus belajar terus seperti itu ya. Kemudian jadi bagaimana sih sebenarnya pola belajar yang paling efektif untuk anak-anak kita saat ini, dan bagaimana supaya orang tua ini bisa mengikuti pola belajar itu supaya maksudnya bisa terjadi sinkron yang baik itu Pak antara orang tua dan anak juga. Yang pertama saya usulkan agar orang tua itu mengenal anaknya. Aneh ya. Memangnya ini anak saya kok, memang saya nggak kenal. Lo bisa lo nggak kenal. Anda perlu kenali gaya belajarnya. Anda perlu kenali dimensi kecerdasannya yang kuat di mana. Dan banyak hal lain. Ya, dan itu bisa bekerja sama dengan guru gitu kan. Mengapa itu penting? Misalnya anak yang gaya belajarnya itu kinestetik misalnya, ya harus gerak terus begitu ya. Dia perlu alat peraga, perlu sesuatu yang dia coba begitu. Ada anak yang gaya belajarnya itu visual, harus kelihatan, harus jelas terlihat. Ada anak yang auditori, ya macam-macam. Dan kombinasi-kombinasinya. Belum yang dimensi kecerdasan. Nah, itu kalau kita tidak kenali, nanti jadinya sumber pertikaian itu. Orang tuanya barangkali punya gaya belajar berbeda dengan anaknya. Dan kita taunya cara kita, dan itu kita paksakan. Seolah-olah anak kita belum belajar atau nggak mau belajar. Padahal dia itu sedang dalam tanda kutip menderita karena kita paksa dengan gaya kita. Kan begitu. Saya pikir pendidik sudah lebih tahu ya. Pendidik juga punya tendensi seperti itu. Pendidik yang punya kecerdasan tertentu itu bisa memandang anak-anak kalau dia nggak paham. Aneh ya anak ini kok nggak paham-paham, kan bisa begitu. Sama seperti orang tua ya kan. Kalau bedanya kalau guru mungkin menghadapi sekian puluh anak yang bermacam-macam gitu, dan ya ada memang certified as a teacher. Tapi orang tua juga perlu di sharing ya, diberi tahu oleh guru bahwa anakmu beda loh dengan anak teman lain, dengan kakaknya beda, adiknya beda. Itu yang nomor satu, yang artinya kenali dulu gitu. Nah kalau sudah, ajar anak untuk
tadi ya, dengan ownership tadi, lalu Mas Menteri tadi ngomong struktur ya. Nah, itu memang penting, di rumah harus dibangun strukturnya. Jadi anak itu dilatih kedisiplinannya. Oke, kita belajar setiap jam berapa. Sebelum papa mama pulang, misalnya kalau dua-dua bekerja, kamu harus beresin ini. Ya, katakanlah orang tuanya pulang jam 6 sore misalnya. Ya, antara jam 4 sampai jam 6 ini harus beres. Lalu kita makan bareng, kemudian nanti ayo kita apa yang perlu dibantu sambil kita ngobrol santai dan lain-lain. Nah, gitu kan. Sementara sekolah juga perlu mengatur, misalnya dengan sistem ini, kalau mau melatih anak-anak belajar, ya di flip. Ya, saya kira Cita Hati juga sudah mulai melakukan. Jadi apa yang jadi PR itu adalah yang lower order thinking skills kan, supaya orang tua juga bisa mengikuti tidak dengan difficulties, tapi fun, misalnya nonton video bareng, Discovery Channel apa gitu ya, bisa diskusi. Kalau anaknya enggak paham ya, orang tua juga mungkin kurang tahu, ya kamu tulis pertanyaan for your teacher tomorrow, you can ask him or her gitu kan. Nah, itu kan beda kalau PR-nya itu higher order thinking skill. Ya, yang cara konvensional kan begitu, sampai di rumah orang tuanya panik nih, gimana ini ya, anaknya udah frustrasi. Nah, itu tidak boleh terjadi. Yang sulit, yang higher order thinking skill itu dikerjakan bersama dengan guru dan teman-temannya. Nah, itu kalau masih pakai online, ya dikerjakan ketika bertemu itu, diberi di breakout room dan sebagainya. Sekarang kan banyak tools ya. Saya kira begitu Mr. Hendra. Jadi pola itu kenali supaya tahu, tidak frustrasi, lalu bikin strukturnya. Kemudian yang ketiga, ya tolong nanti kerjasama dengan sekolah dibalik, supaya PR itu tidak yang higher order thinking skill itu dikerjakan bersama dengan guru, sedangkan yang lower order thinking skill dia belajar sendiri, dan itu orang tua bisa mendampingi. Begitu Mr. Hendra. Wah, luar biasa. Berarti harus kenal anak kita Pak ya, dan jangan mungkin memaksakan seperti gaya belajar kita sendiri gitu ya Pak ya. Itu yang mungkin jadi sumber pertikaiannya. Jangan mengukur bajunya pada baju. Iya, betul Pak. Jangan mengukur baju kita sebagai anak ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lain nih Pak Takim. Begini katanya, dengan anak-anak terbiasa memakai apps dalam mengerjakan proyek dan belajar research menggunakan Google, apakah pembelajaran tatap muka itu tetap akan terus mengembangkan literasi di IT? Ya, mungkin juga bisa berupa masukan bagaimana mungkin mengembangkan kemampuan literasi melalui IT gitu Pak Takim, agar kami juga sebagai guru bisa belajar gitu ya, karena kami juga sedang belajar menerjemahkan apa yang Pak Menteri tadi sampaikan, bahwa kita perlu berliterasi dan bernumerasi dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran kami Pak. Ya, literasi informasi, media, dan teknologi itu merupakan bagian dari keterampilan abad 21. Satu bagian ya, itu yang disebut ICT skills itu. Secara naluri alamiah, anak-anak digital natives itu memang punya keberanian untuk mencoba, dan mereka lebih cepat dari mungkin malah gurunya atau orang tuanya. Nah, memang itu generasinya. Tetapi kita sebagai orang dewasa yang lebih memahami dampak-dampak pemakaian yang tidak pada tempatnya dan sebagainya, yang bisa mengganggu kesehatan dan lain-lain, tentu kita perlu memberitahu, perlu membuat mereka jadi literate, kan begitu ya. Kalau kita bilang melek huruf itu, ini melek IT. Kenapa? Misalnya, ya kalau kamu sekian jam mata ini dipakai untuk strain ya, teregang untuk nonton begitu ya, rusak. Apalagi tidak bergerak, lalu kurang minum dan sebagainya, itu satu contoh. Contoh lain, kamu harus tes ini benar enggak dan sebagainya. Jangan sampai terjebak dalam situs-situs yang
keliru misalnya begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tetap harus diajarkan, itu bagian dari literasi. Dan yang lebih penting adalah walaupun kita belum ngomong soal coding dan lain-lain ya, tapi computational thinking, cara berpikir secara komputasional itu guru perlu mengajarkan. Nah, kalau bisa orang tua juga diberitahu. Misalnya, ketika ada problem, kenali problem itu. Lalu bagi menjadi sub-problems. Sampai kamu mengerti betul the root of the cause. Ini masalah intinya apa sih? Ya, kalau itu bisa dilihat dengan baik, kalau sudah dibagi-bagi jadi kecil. Lalu kenali pola-polanya. Seperti apa? Yang lalu sudah terjadi seperti itu. Kenapa ini? Kan begitu. Itu tidak hanya knowledge, ya, tidak hanya skill, tapi nanti harus sampai pada sudah otomatis seperti orang naik sepeda begitu. Belajar naik sepeda itu kan awalnya ya harus begitu. Renang itu kan ada teorinya, terus dicemplungkan itu harus coba. Tapi setelah itu kan udah otomatis, jadi sudah tidak masuk ke declarative thinking ya, sudah non-declarative thinking. Jadi itu yang harus dikenalkan ke anak-anak. Ya, kembali ke masalah responsibility sih. Ya, begitu Mr. Ed. Ya. Oke, terima kasih Pak Hakim. Ini ada lagi mungkin pertanyaan dari orang tua lagi. Tadi kan kita sebutkan ada sistem hibrid ya Pak. Hybrid itu berarti ada sebuah perpaduan antara online dan offline gitu ya. Ada perpaduan antara belajar mandiri dan belajar sinkronus bersama-sama gitu ya Pak. Nah, mungkin ini karena sesuatu yang baru gitu, ada pertanyaan seperti ini Pak. Apakah sistem hybrid itu akan menjadi efektif Pak? Menurut Pak Takim, apakah efektif? Atau bagaimana cara membuatnya paling efektif gitu Pak? Ya, ini masalahnya satu model ya pembelajaran masa kini yang dirasa dari hasil banyak riset itu menunjukkan efektivitas yang tinggi untuk menolong anak-anak kita agar menjadi pembelajar mandiri. Ya. Dan itu bekal untuk masa depan. Coba bayangkan saja seorang pekerja begitu ya, kalau dia berkarir di industri, diberi tanggung jawab memimpin satu regu menggunakan mesin tertentu, memproduksi apa begitu ya, mendesain alur produksi, tapi pada suatu hari pemilik perusahaan atau korporasi mengatakan kita harus mengganti mesin ini karena ini kalah bersaing, kurang banyak hasilnya. Nah, ini mesin akan datang yang baru misalnya begitu. Nah, kalau kita tidak bisa baca manual, terus memangnya mau sekolah lagi, ya loh, dosennya juga mungkin nggak tahu mesin itu. Nah, kita harus punya kemampuan itu yang tadi disebutkan dengan rescaling dan mungkin juga upscaling. Gitu. Jadi itulah intinya ability to learn itu ditolong dengan adanya sistem hybrid ini. Jadi sistem hybrid bukan karena COVID gitu, tapi ini kebutuhan untuk melatih anak-anak kita menjadi pembelajar mandiri dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi dia terbiasa ya dicari sendiri begitu. Nah, saya ingin bercerita sedikit ya, orang Indonesia ini ya, saya gemar mengamati sekian tahun yang lalu ketika saya mengamati sekelompok mahasiswa mendaftar begitu kan, mengisi form segala macam begitu ya untuk jadi mahasiswa baru, pendaftaran itu. Saya perhatikan apa yang terjadi. Memang disediakan help desk, tapi sebetulnya petunjuk itu udah lengkap ada. Dan formulir ketika dia beli, dia bisa ngisi sendiri. Tapi apa yang terjadi? Oh, help desk itu ngantri, tanya caranya. Ya sama seperti kalau kita beli HP baru kan, berapa banyak orang yang mau mempelajari manualnya? Oh enggak lah, yang lebih suka tanya Mr. Hendra aja, saya ajarin dong gimana ini, begitu kan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kita. Nah sekarang anak-anak sudah mulai berubah loh, kalau ada kebutuhan apa-apa dia larinya ke YouTube, cari manual.
caranya seperti apa gitu. Saya malah diajari anak saya, Papa kalau begini-begini jangan tanya terus, cek di YouTube gitu ya. Nah, beberapa saat yang lalu saya belajar tentang Flipgrid gitu ya, karena saya mau memberikan itu ke mahasiswa saya. Saya mau tanya, lihat, waduh anak saya kok sibuk semua. Udah saya ingat itu, cari di YouTube ya, terus pelajari sendiri. Nah, ternyata bisa saya, wah saya bersorak gembira, oh bisa aku. Ya begitulah kira-kira ya pola-pola belajar masa depan. Itu kan hybrid, belajar sendiri. Nah, terus nanti kalau perlu ya kita berdiskusi sama orang lain kan gitu. Nah, itulah belajar masa depan ya, yang mulainya harus sekarang dilatih. Begitu Mr. Hendra. Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya dari Ibu Aisyah ini Pak. Dikatakan begini Pak, bagaimana menyikapi dengan bijak pendapat orang-orang lain ya Pak yang beranggapan bahwa akademik itu adalah segala-galanya. Itu tolak ukurnya sekolah dari nilai saja gitu ya Pak. Sebagai contoh, anak saya dibandingkan dengan sepupunya dengan grade yang sama, mungkin di sekolah lain gitu Pak ya, untuk math dan IPA-nya terkesan tahunya cuma sedikit saja. Padahal menurut saya secara pribadi rata-rata anak cita hati sudah mempunyai kelebihan dalam hal berpikir kritis dan bisa mempresentasikan dengan confidence. Nah, menurut Pak Takim bagaimana menyikapi suara-suara seperti ini Pak yang berkata bahwa wah akademik itu segala-galanya gitu Pak? Ya, ini hasil riset ya beberapa tahun yang lalu, anak SD kelas 4 di Indonesia itu pengetahuannya jauh lebih banyak dibandingkan anak kelas 4 SD di negara maju, Jepang, Australia misalnya begitu ya. Jadi kalau digambar kurvanya itu yang Indonesia ini garis lurus begini, oh begitu ya. Sedangkan anak-anak di negara-negara yang sudah maju ini dia masih sangat landai begitu, melengkung ke bawah gitu, tertinggal itu. Nah, ingat itulah yang disebut dengan fact understanding, pemahaman faktual. Tahu fakta, anak kita nomor 1. Banyak tahunya. Nah, sedangkan anak-anak ini tidak banyak tahu, tetapi mereka sedang membangun kemampuan belajar dengan mengembangkan yang namanya conceptual understanding. Nah, jadi dia kurvanya itu masih jalan pelan ke bawah begitu, sudutnya itu kecil sekali gitu ya. Ketinggalan di kelas 4, 5 SD, kelas 2, 3, 4 itu masih jauh gitu ya. Apa yang terjadi nanti di grade 7, 8 dan seterusnya? Itu kurvanya melengkung begini. Terus eksponensial naik ke atas. Sementara kita lurus terus ini. Nah, pada titik tertentu ya itu mungkin di grade 10, 11 itu kita tertinggal. Jadi itulah sebabnya negara-negara maju itu kan pemenang hadiah Nobel gitu ya. Kita masih juara Olimpiade fisika. Nggak apa-apa, bagus. Tapi nggak itu gitu. Kita masih harus berkembang terus. Nah, bagaimana? Anak-anak ini diberi conceptual understanding dan skill untuk research, searching information, writing report misalnya. Kelihatannya nggak banyak tahu, tapi ini yang dibangun. Begitu ininya kuat, conceptual thinkingnya bagus, dia kejar sendiri kecepatan itu. Sementara kita ini pakai dasar factual understanding. Suruh menghafalkan. Ya mohon maaf, misalnya siapa nama wali kota Surabaya, nama gubernur Jawa Timur, ketimbang apa sih artinya wali kota itu. Coba kamu lihat, search. City mayor itu apa? Apa bedanya dengan governor of province misalnya? Nah, kalau itu yang dipahami, ya perkara gubernurnya ganti siapa, namanya siapa, apa itu penting? Ya penting, tapi kan nanti pada saatnya anak itu ngejar sendiri. Tapi dia paham betul. Nah, baru-baru ini kan ada viral tuh ya, video random survei, ditanya orang sembarang nih di jalan. Ya, coba tolong tanya, berapa banyak provinsi di Indonesia? 150 barangkali gitu. Enggak ada yang benar. Lah ini apa yang terjadi dengan IPS kita? Begitu kan?
Nah, kira-kira begitu, Mr. Hendro. Jangan didengarkan omongan orang kalau kita tahu yang benar, yang bagaimana. Kita yang harus memberitahu begitu ya. Yakinlah bahwa Anda di jalan yang benar, kira-kira begitu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Takim Hendriono untuk kesempatan kami bisa belajar banyak hari ini Pak Takim. Kalau misalnya Pak Takim bisa memberikan closing statement Pak Takim tentang merangkum apa semua yang kita bisa pelajari hari ini Pak Takim. Ya, kita ini sedang di sebuah persimpangan jalan sebetulnya. Nah, ada pilihan-pilihan. Apakah kita akan melanjutkan cara-cara konvensional kita dan memaksakan anak-anak, gitu ya. Ini berlaku bagi para pendidik dan juga orang tua. Ada kata-kata bijak, ya. Ini seingat saya Benjamin Franklin yang mengatakan, kalau kita mengajar anak-anak kita dengan cara-cara kemarin, sebetulnya kita itu sudah merampas masa depan mereka. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jangan kita merampas masa depan mereka dengan mengajarkan anak-anak masa kini ini dengan cara-cara kita yang lalu. Pakai cara-cara kita. Itu saja sih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu. Terima kasih banyak untuk Pak Takim Hendriono. Hari ini luar biasa, sudah banyak memberikan masukan kepada kita tentang pendidikan, terutama dinamika perubahan-perubahan pendidikan masa kini dan apa yang akan terjadi di depan Pak Takim ya. Luar biasa sekali. Terima kasih juga tadi kepada Ibu Saryati yang sudah memberikan pengalamannya, men-sharing pengalaman beliau, dan juga Pak Hendy untuk informasi tentang pembelajaran di Sekolah Citra Hati. Kami berterima kasih kepada semua orang tua hebat yang sudah hadir dan bisa mendengarkan pada saat ini. Kami berharap bahwa kita juga mari kita maju bersama, jangan takut pada perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang keniscayaan katanya. Pasti berubah gitu ya, tapi bagaimana kita bisa merangkul perubahan itu dan berdiri tegak di atasnya untuk bisa kita mengalahkan semuanya itu. Ya, pada kesempatan ini kita akan menutup sesi parenting talk kita. Kami meminta tolong kepada Pak Misael Sularno, Pak Nano, bisa menutup kita dalam doa, Pak? Ya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami dapat mengupgrade diri kami sendiri, baik para pendidik dan juga bersama-sama dengan para orang tua murid kami. Biar apa yang telah kami dengar, apa yang kami pelajari bersama-sama pada saat sore hari ini, itu membawa kami siap, baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua, membawa generasi selanjutnya, anak-anak kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang siap dengan perubahan yang akan terjadi di depan Tuhan. Mereka menjadi kami, Engkau pakai untuk menjadikan mereka anak-anak yang siap dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan, tolong bantu kami sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua dapat bekerja bersama-sama untuk membawa anak-anak kami ini, Tuhan Yesus, untuk juga takut akan Engkau, sebab kami percaya bahwa kami terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Takim yang telah menyediakan waktu juga dan juga sharing untuk pengetahuannya Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami dapat memiliki hal yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan berkati Pak Takim dalam pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri acara kami. Kau memberkati setiap kami semuanya Tuhan, baik guru-guru dan juga orang tua siswa. Dan setiap apa yang akan kami kerjakan setelah ini kami menyerahkan ke dalam pimpinan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Akan tubuh roh kami ke dalam kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Takim, sekali lagi terima kasih Pak Nano. Terima kasih untuk semua guru-guru dan orang tua. Kita akhiri sesi kali ini. Selamat siang.